Oke, selamat sore. Selamat datang bersama update parlay prediksi semalam ya. Dan gua akan prediksi juga untuk hari ini di tanggal 7 dan 8 April 2021. Oke, untuk teman-teman dan para guys bola mania yang bisa mau gabung ikutan di Liga 188, silakan. Nanti teman-teman akan bantu kalian untuk masuk di live chat Liga 188. Oke teman-teman, untuk pertandingan semalam, pertandingan tadi malam itu dimana wah ini benar-benar ya asli banyak banyak yang ancur-ancuran mungkin ya, tapi ini namanya juga gua ngasih prediksi ya guys. Kalau boleh bilang dari kemarin-kemarin, kalau memang tidak suka silakan lu buang mentah-mentah. Kalaupun punya prediksi sendiri silakan ya teman-teman. Oke teman-teman guys, bola mania. Prediksi tadi malam itu pertandingan pertama gua Hertha Berlin lawan Freiburg itu posisi skornya 3-0 untuk Hertha Berlin. Dan pertandingan kedua itu untuk Eropa, Arsenal ketemu Villarreal itu 0-0 ya guys ya. Dan untuk pertandingan ketiga itu 3-2 menang AS Roma. AS Roma memang di sini banyak pemainnya yang tidak hadir ya teman-teman. Oke teman-teman, para bola mania, pada sore hari ini gua akan coba kupas sedikit di mana pertandingan Hertha Berlin ini. Di catatan gua itu babak pertama itu di mana banyak banjir kartu kuning ya. Yang pertandingan pertama itu pada Hertha Berlin itu memasuki ke gawang Freiburg ini di menit 13 ya oleh Krzysztof Piatek, dan di menit ke-20 itu Omar Adrilet kena kartu kuning. Menit kedua itu Peter Pekarik itu menggolkan lagi 2-0 untuk skor. Dan menit 38 Matteo Guendouzi kena kartu kuning juga. Sehingga pada babak pertama itu skor itu masih 2-0. Dan untuk babak kedua di menit 64 itu Jordan Toruna kena pemain dari Freiburg itu kena kartu kuning, sedangkan Vladimir Demda juga kena kartu kuning. Dan di menit 42 sebelumnya itu Emedi Domovic itu menggolkan gawang lagi ke kandang Freiburg itu dengan kedudukan masih dengan kedudukan masih 2-0 ya. Tapi di sini dia kena kartu kuning Emedi Domovic nih. Untuk menit ke-85 itu Nemanja Radosvik menggolkan ke gawang Freiburg itu dengan kedudukan Hertha Berlin itu 3-0 pada saat pertandingan itu. Jadi buat teman-teman semua, itulah pertandingan Hertha Berlin melawan Freiburg. Dan pertandingan keduanya sedikit gue kupas mengenai Arsenal dengan Villarreal. Tadi gue bilang 0-0 ya. Memang kalau dilihat dari presentasinya yang gue kasih kemarin itu 4-1 Arsenal, draw-nya 27%, 32% itu buat Villarreal ya, 41% buat Arsenal. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi bola yang selalu berputar ke sana kemari, kita tidak tahu gitu kan ya. Pasti mungkin para pemain Arsenal dan Villarreal sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kenyataannya itu adalah kedudukannya 0-0. Bahkan di sini kena kartu kuning di menit 86 oleh Yeremy Pino kena kartu kuning. Edward juga di menit 90 waktu tambahan itu juga kena kartu kuning.
Ya itulah dari pertandingan Arsenal dan Villarreal sampai babak akhir keduanya itu masih di kedudukan 0-0. Sedangkan di pertandingan UEFA Eropa AS Roma melawan Manchester United itu tadi gue udah bilang katakan 3-2 untuk AS Roma ya. Jadi siapa sangka gitu presentasi bola gede untuk Manchester 37, drawnya 30, sedangkan AS Roma 33. Tapi bola bisa berputar kemana saja seperti tadi gue bilang. Jadi 3-2 untuk AS Roma. Jadi pada sore hari ini gue kumpas sedikit di menit-menit pertama, yaitu di babak pertama, di mana di pertandingan tadi malam itu di menit 39 Edison Cavani membobolkan ke gawang ke bagi MU sampai babak 1 itu berakhir ya. Jadi AS Roma itu menggolkan pertama kali ke gawang Manchester United, dan di menit babak kedua berlanjut setelah mereka istirahat, mungkin mengarahkan dari pelatih mereka masing-masing, dan AS Roma punya siasat yang tersendiri di saat itu mungkin. Jadi teman-teman di sini untuk babak keduanya itu gue bahas sedikit. Untuk Edin Dzeko itu menggolkan lagi selang berapa menit kemudian, 3 menit, Brian Cristante menggolkan lagi bagi AS Roma hingga kedudukan AS Roma 2-1 pada saat itu. Jadi Roma 2, Manchester United itu 1. Sedangkan di menit 68 itu Edison Cavani 1 gol lagi untuk MU. Jadi di menit terakhir 90 tambahan ini Brandon Williams ini menggolkan ke kandang MU. Jadi untuk AS Roma. Jadi untuk AS Roma ini unggul 3-2 saat itu, karena tadi Edison Cavani 2 kali golin di kandangnya Roma gitu. Jadi buat teman-teman sangat menarik sekali pertandingan tadi malam itu ya, buat antara AS Roma dengan Manchester United. Aduh, ya mudah-mudahan teman-teman yang JP selamat ya, yang bisa beli baju buat THR-nya gitu. Lanjut di pertandingan 4, gua ngebahas di pertandingan Morense dengan Nacional de Madeira. Ini di menit pertama, di menit ke-15 David Simao dari Morense itu kena kartu kuning. Di menit 18 Pedro Mende kena dari Nacional, pemain Nacional kena kartu kuning. Bahkan di menit 42 itu Filipe Soares menggolkan ke gawang Morense dengan unggul 1-0 hingga babak pertama itu berakhir di skor 1-0 bagi Nacional. Lalu di babak kedua itu di menit 53 Larry Anzoni dari pemain Nacional itu kena kartu kuning. Sedangkan di menit 61 Nahuel Ferrasi bagi Morense mengimbangi pertandingan dengan golnya 1-1 kedudukannya saat itu. Dan menit 66 Eber Beza itu kena kartu kuning, dan menit 70 Vladan Denilovic kena kartu kuning juga. Dan terakhir di menit terakhir Brian Roques itu menggolkan itu ke gawang Nasional itu 2-1, udah kedudukan 2-1, dan berimbanglah pertandingan itu di terakhir kali pertandingan di menit 90 tambahan, di mana Andre Luis dia kena kartu kuning di menit 27, tapi di Andre Luis ini mengimbangi pertandingan bagi Nacional dan Morense ini jadi 2-2 kedudukannya saat itu. Sedangkan Alex Soares kena kartu kuning dan Pedro Henrique juga kena kartu kuning. Jadi pada menit tambahan, jadi emang banjir kartu kuning nih malam-malam pertandingan Morense dengan Nacional de Madeira ini. Ya itulah teman-teman untuk
untuk pertandingan malam hari ini ya, antara untuk under overnya kemarin juga kasih tahu, dan sepertinya ini undernya 1,5 ya, 1,5 ya gue kasih hari yang kemarin ya. Untuk pertandingan kelima itu Melbourne Victory lawan Manchester Football Club, di mana presentasi gue kasih kemarin 28 untuk Melbourne, serinya itu 25%. Manchester itu lebih unggul, persentasenya 47. Ya wajar sih, di kemenangan juga dia menang 3 kali dalam pertandingan 10 kali pertandingan di liganya Manchester FC ya. Oke, gue bahas sedikit. Di menit 23 Elvis Kamsoba menggolkan ke Melbourne ya. Melbourne kalah 0, sedangkan Manchester 1-0. Tapi tidak lama lagi di menit pertama itu Marcus Suseta itu menggolkan lagi untuk ke kandang Manchester ya. Jadi kedudukan saat itu sehingga berakhir 1-1, imbang jadinya untuk pertandingan pada tadi malam. Dan di menit babak kedua, di menit 69 maksud gua, skor menjadi 1-2 lewat masuk tendangan dari James Merritt ya. James Merritt ini di pemain Manchester Football Club, dan di menit 80 kartu kuning lagi oleh pemain Melbourne, di mana Mark Maliga ya. Begitu juga dengan Robbie Cruz kena kartu kuning. Dan menit 90 tambahan ini Matt Derbyshire itu kena kartu kuning juga. Jadi sampai babak terakhir, babak kedua itu skor itu ada di kemenangan Manchester 2-1. Ya itulah teman-teman pertandingan yang gue bahas pada sore hari ini, yang semalam tanggal 6 dan tanggal 7 April 2021. Oke guys, jangan lupa untuk guys bisa masuk ke Liga 188 yang mau gabung, ikut main, mudah-mudahan JP untuk pertandingan-pertandingan di liga kami. Masih banyak sih pertandingan yang akan gue bahas, tapi ada sebagian pertandingan yang mungkin gak gue bahas ya teman-teman. Untuk pertandingan malam hari ini gue bisa bahas di prediksi Mix Parlay update ya, update parlay di tanggal 7 dan 8 bulan April 2021, yang teman-teman mungkin pingin tahu gitu lah, apa sih gitu kan, pertandingan apa aja sih yang kira-kira. Di sini gua ada ambil 6 kali ini, gua ada ambil 6 pertandingan untuk prediksi malam ini, dimana itu ada pertandingan yang bisa lu lihat di layar kita. Itu ada pertandingan Leicester City melawan Newcastle United. Baru di pertandingan keduanya Spain La Liga antara Real Sociedad dengan Elche. Di pertandingan ketiganya ada Jerman 1 Bundesliga antara Stuttgart dengan Augsburg. Itu di liga keempatnya ada France, liga pertama antara Lens dengan Lille. Di pertandingan kelima ada Jerman Bundesliga 2, ada yang bertanding adalah Hannover 96 dengan Darmstadt 98. Dan di pertandingan keenam Jerman Bundesliga juga, Austin Kiel dengan Football Club Santa Pauli ya. Oke, gua akan bahas satu persatu. Lu bisa simak, dan kalau memang lu nggak suka, lu silakan buang jauh-jauh. Gua hanya prediksi, gua hanya analisa. Kalau memang lu masih yakin, silakan lu ikutin ya guys ya. Oke, pada sore hari ini pertanyaan pertama gua akan bahas English Premier Language jam 3. Bandar memberikan di
1/4 dengan over undernya 2/3 atau lebih cenderungnya ke nilai poin 1 ya, poin 1. Untuk pertandingan Leicester City dan Newcastle, 10 kali main mereka bertanding di klubnya English Premier Language ini. Untuk Leicester City kalah 2 kali, menangnya itu 6 kali, drawnya 2 kali. Sedangkan Newcastle United itu kalahnya 3 kali, menangnya 2 kali, drawnya 5 kali. Untuk posisi urutan mereka ada di Leicester City ada di urutan ketiga dengan poin 63, sedangkan Newcastle United di urutan 17 dengan poin 36. Jadi hampir bedanya 63-36 ya, sama hampir mirip nih gitu. Untuk head to headnya di pertandingan mereka itu Leicester City menang 12 kali, sedangkan drawnya 7 kali. Dengan Newcastle United juga menang 12 kali. Jadi hampir imbang mereka untuk pertandingan head to headnya. Dan prediksi persentase aku kasih pada sore hari ini 65% untuk Leicester City, serinya 22%, Newcastle United 13%. Untuk over undernya gue mungkin teman-teman bingung nih mau main di mana, mau main di mana nih ya. Gue kembalikan kepada teman-teman semuanya. Untuk handicapnya 3/4, kalau over undernya 2/3, gue kasih sama lo tinggal pilih mana yang lo merasa yakin dan cocok, nah lo ikutin dah. Tapi kalau memang nggak cocok, lo buang jauh-jauh, lo ambil dari sendiri. Lo kalau memang punya teman, ajak temannya untuk memprediksi gitu ya guys. Oke, untuk pertandingan kedua antara Spain dan Liga di pertandingan jam 3, untuk Bandar mengasih nilai 1, over undernya 2,5, untuk nilai poinnya 1 ya. Sedangkan Real Sociedad dengan LC ini adalah pertandingan sangat seru di pertandingan Spain La Liga, dimana presentasi gua kasih Real Sociedad ini 62%, drawnya 26%, LC gua kasih 12% untuk di tim mereka. Dan pada sore hari ini untuk Real Sociedad ini ada di urutan 5 dengan poin 53, LC ada di urutan 19 untuk poinnya 30. Ya memang secara nggak langsung LC ini ingin mendongkrak dirinya untuk naik level di liga mereka ya. Untuk head to headnya 5 kali menang Real Sociedad, drawnya 3 kali. Untuk LC-nya 3 kali menang, jadi lebih unggul di Real Sociedad. Untuk 10 kali pertandingan mereka pun juga di antara tim Real Sociedad dengan LC ini adalah menang 4 kali, kalah 4 kali, drawnya 2 kali. Sedangkan LC itu ada di menang 2 kali, 5 kali kalah, 3 kali seri. Untuk over undernya kalau lo mau mungkin teman-teman bingung, itu handicapnya ada 1/4, over undernya ada 2/4. Tinggal lo yakinkan diri lo mantapkan langkah lo. Untuk pertandingan ketiga Jerman Bundesliga, gua mau pemainnya itu adalah malam hari ini adalah Stuttgart dengan Augsburg, dimana 48% untuk Stuttgart, 25% untuk drawnya. Augsburg itu 27% ya teman-teman. Untuk posisi mereka di Liga 1 Bundesliga ini, Stuttgart dengan Augsburg ini ada Stuttgart di urutan 10 di poin 39, sedangkan Augsburg itu ada di posisi 13 dengan poin 33. Dengan head to head mereka 7 kali menang pada Stuttgart, 2 kali draw, sedangkan Augsburg ini menang 9 kali. Memang secara presentasi dia lebih kecil, tapi dari head to head ini Augsburg ini lebih mantap ya. Dari segi pertandingan 10 kali main sih mereka sih sama-sama dapatkan menang 4 kali,
di kalah juga 5 kali, sedangkan drawnya 1 kali. Untuk Stuttgart juga sama seperti itu. Oke, untuk handicapnya gue kasih 1,5 bola ya, setengah bola, sedangkan over undernya gue kasih 2,5 bola. Untuk lanjut untuk pertandingan keempat, Prancis Inggris 1, dimana jam 3 Bandar memberikan nilai 2 poin ya untuk pertandingan antara Lens dengan Lille. Lille ini di Liga Prancis sangatlah di urutan yang pertama dengan poin 76, sedangkan Lens ini ada di urutan 5 dengan 56 poin. Persentase yang gue kasih kepada Lens dan Lille ini, karena Lens adalah tuan rumah, 28%, lebih kecil dibandingkan Lille, sedangkan Lille ini 48% dengan draw 31%. Kalau head to headnya, bicara ke head to headnya, untuk Lens ini dia pernah menang 7 kali, sedangkan serinya 12 kali. Untuk Lille itu menangnya 14 kali. Untuk 10 kali pertandingan di Liga Prancis pertama ini, Lens itu menang 4 kali, drawnya 4 kali, kalahnya 2 kali. Sedangkan Lille itu menangnya 6 kali, drawnya 2 kali, kalahnya 2 kali juga. Jadi untuk 10 pertandingan ini, kedua tim ini kalau gue lihat mungkin bisa bermain imbang, tapi nggak jauh juga teman-teman, karena ini ada di posisi rumahnya si Lens gitu loh. Tapi gue ngasih poin untuk over undernya di sini 2,4 bola, sedangkan handicapnya setengah bola ya teman-teman semuanya. Oke guys, gue lanjut ke pertandingan kelima, Jerman Bundesliga 2 jam 00.30. Untuk Bandar ngasih nilai 2 ya. Untuk handicapnya 114 antara Hannover dengan Darmstadt ya. Hannover 96 dengan Darmstadt 98. Hannover gue kasih presentasi 38, sedangkan drawnya 33%, Darmstadtnya 29%. Untuk 10 kali pertandingan mereka di kedua tim ini di Jerman Bundesliga 2 ini, Hannover pernah menang 1 kali, drawnya 4 kali, kalahnya 5 kali, sedangkan Darmstadt kalahnya itu 3 kali, menangnya 5 kali, drawnya itu 2 kali. Yang memang dari segi permainan lebih banyak di Darmstadt ya, tapi kita nggak tahu juga, karena gue juga nggak yakin juga nih kalau Darmstadt bisa ngimbang. Bisa jadi sih main nek-nekan gitu ya, karena cenderung persentase yang gue bikin juga drawnya 33 dan Darmstadt ini 29, sedangkan Hannover ini ada di persentase 38 ya. Ya mungkin untuk handicapnya gue kasih nek-nekan ya, 0 aja ya. Untuk over undernya 3,4 bola. Itu dari gua. Untuk pertandingan ke-6 Jerman Bundesliga 2 juga, mana Bandar memberikan tahan setengah ya, pur 2 ya, bertahan 2 ya, maksud gua bertahan 2. Untuk Holstein Kiel dengan football Santa Pauli. Jadi persentase yang dikasih Holstein Kiel ini 47%, drawnya 32%, sedangkan Pauli ini 28% ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, untuk pertandingan antara Holstein Kiel dengan Pauli ini adalah di handicapnya gue melihat cuman imbang sedikit gitu, dimana Holstein Kiel pernah menang 6 kali, kalahnya 4 kali, sedangkan Pauli menang 7 kali. Untuk 10 kali pertandingan mereka di antara dua tim ini adalah Holstein Kiel menang 4 kali, kalahnya 4 kali, drawnya 2 kali, sedangkan ada Pauli menangnya 6 kali, sedangkan kalahnya 2 kali, drawnya itu 2 kali teman-teman. Jadi untuk posisi mereka, Holstein Kiel ada di urutan ketiga dengan 57 poin, sedangkan Pauli itu ada urutan ke-7 dengan 47 poin. Untuk over under dan handicapnya gue kasih
handicapnya itu 1/4, sedangkan over-undernya 2/3/4. Jadi kalau bilang win yang mana, gue kembali lagi pada teman-teman semua. Kalau memang cocok, lu silakan gue analisa ini bisa JP buat teman-teman. Kalaupun nggak cocok buat lo, ya buang jauh-jauh ya teman-teman. Karena apapun prediksi itu hanya sebuah analisa, dimana kita tidak tahu kemana arah bola itu berputar dan kemanapun arah bola itu memasukkan bolanya ke gawang lawannya atau ke kandangnya. Terima kasih teman-teman, selamat sore, selamat menikmati nonton, maksudnya semoga JP dan lebaran sebentar lagi, dan tetap jaga distancing. Salam olahraga.